Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Teralvia dari kelas 12 Multimedia A. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek akhir Mapel Bahasa Indonesia, yaitu mereview novel. Dan inilah novel yang bakalan saya review. Tonton terus sampai akhir ya. Novel ini berjudul Coklat, yang pertama kali ditulis oleh Niken Sari Supriyanto dan diterbitkan oleh Klik Publishing pada tahun 2012 dengan tebal buku 225 halaman. Kita bisa lihat dari cover buku ini, di sini terlihat ada sepasang kaki perempuan dan laki-laki. Di sini juga seperti ada serpihan coklat ya, atau lelehan coklat gitu, dengan ditambahkan motif bunga dan hati. Dari covernya aja kita udah bisa lihat bahwa novel ini tuh pasti ada kisah asmaranya seorang laki-laki dan perempuan dong tentunya. Yang pastinya membuat pembaca ini baper, contohnya kayak aku. Novel ini bertemakan kasih sayang. Masalah yang diungkapnya juga masalah yang ringan. Jadi tidak ada unsur membebani pembaca gitu. Kayak aku juga merasa novel ini tuh masuk gitu langsung ke dalam pikiran aku. Berawal dari perpecahan keluarganya, sehingga membuat tokoh utama ini kabur untuk menemukan kebahagiaan yang ia sebut dengan coklat. Pada dari itu novel ini juga dinamai coklat. Coklat ini tuh diibaratkan sebuah kehangatan dan keceriaan yang ada pada dirinya. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. M adalah nama panggilan dari Emeline Nyaura Sasta. M sangat menyukai coklat, entah itu rasa coklat ataupun warna coklat. Dan kasih sayangnya juga sampai-sampai ia namai dengan coklat. Namun, M kehilangan coklatnya saat papa dan mamanya sering bertengkar. Mungkin bisa dibilang pernikahan kedua orang tuanya itu sudah berada di ujung tanduk. Pertengkaran mereka ini disebabkan oleh pekerjaan dan jabatan di perusahaannya. Hingga pada akhirnya hal ini yang membuat M meninggalkan kedua orang tuanya untuk mendapatkan coklatnya kembali yang telah hilang. Akhirnya M memutuskan untuk pindah ke Jogja, ke rumah eyangnya, dan bersekolah di sana. Tak disangka-sangka ternyata Mama M pun mengizinkannya. Dari sinilah M berharap untuk mendapat keceriaan dan kehangatannya lagi setelah pindah ke Jogja. Ya walaupun dia harus meninggalkan papa, mama, dan sahabatnya Vivi. Di Jogja, M tinggal bersama Eyang, yaitu ibu dari Bapak M, serta Mas Juba, sepupunya yang berasal dari Bandung. Selama di Jogja, ia akan bersekolah di SMA Harapan Jaya, sekolah yang sama dengan Mas Juba. Mas Juba ini orangnya perhatian, peduli, peka terhadap M. Ya mungkin bisa dibilang Mas Juba ini sedikit dewasa karena Mas Juba ini kelas 12 sedangkan M kelas 11. Hari sebelum ia berangkat sekolah, M sudah mendapatkan musibah, yaitu kecelakaan. Di sini kecelakaannya itu ya kecelakaan yang tidak terlalu parah gitu, kayak keserempet gitu. Nah, ternyata dia ditabrak oleh laki-laki yang berwaras tampan yang bernama Diamond Raylanindar atau sebut saja ini. Hari pertama ia masuk sekolah, ia dikejutkan dengan Imo yang menjadi teman sebangkunya. Yang tadi aku bilang Imo itu yang habis nabrak. Sejak ia bertemu pada saat kecelakaan itu, M sedikit memiliki perasaan. Dan kita sangka ternyata Imo pun memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Bersama Imo, M mendapatkan coklatnya kembali walaupun tidak sempurna. Mama M mengunjungi M ke Jogja. Namun kedatangan Mama M ke Jogja untuk apa coba? Untuk memisahkan M dan Imo. Dengan alasan ingin membawa M pulang ke Jakarta. M dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu memilih Imo dan tetap tinggal di Jogja. Dengan konsekuensi Mama akan bercerai dengan papanya. Atau dia ikut pulang ke Jakarta dan Mama akan berusaha memperbaiki hubungan dengan papanya. Akhirnya M pun memilih opsi yang kedua. Ya mana mungkin dong M memilih opsi yang pertama. Karena kan selama ini M juga mengharapkan papa dan mama itu kembali harmonis gitu. Akhirnya setelah bertahun-tahun keluarganya kembali harmonis dan M pun lulus kuliah. M masih juga belum bisa melupakan Im yang bisa dibilang cinta yang ia temui di masa SMA. Dia berencana pergi ke Jogja mengajak keluarganya. Jogja sudah menjadi bagian hidup dari M.
Ya sangat merindukan Jogja, apalagi Imo yang dulu sempat mengembalikan coklat di kehidupannya. Saat kembali ke Jogja, M sengaja nih pergi ke sekolah lamanya, yang kebetulan bertepatan dengan tanggal 16 Juli, tanggal bermulanya kedekatan M dengan Imo. M ingin sekali kembali mengenang memori-memori indah bersama orang yang sampai saat ini masih dia cintai. Tanpa diduga-duga, ternyata Imo sedang ada di sekolahan. Mereka berdua saling kaget. Kenapa mereka tiba-tiba bertemu, padahal nggak ada yang direncanain gitu. Dan ya mungkin bisa dibilang ternyata jodoh itu emang gak ada yang tahu ya kan. Mereka berdua saling kaget karena bisa bertemu kembali. Imo berkata pada M bahwa ia masih sangat mencintai M, begitupun M. Kali ini mereka berdua serius dan ingin mencoba meminta restu kepada orang tuanya, yang dulu sempat menjadi perdebatan karena tidak diperbolehkan dekat dengan ibu. Kali ini mencoba mengutarakan pada papanya, bukan lagi kepada mamanya. Karena tentu saja dong, masih merasa takut, khawatir kalau ternyata tidak diizinin lagi. Kali ini mencoba mengutarakan pada papanya tentang apa yang baru saja terjadi di sekolah. Akhirnya papanya pun mencoba memberitahu kepada mamanya dan tidak disangka-sangka mama yang dulunya angkuh sekarang pun mulai luluh. Ternyata mama dan papanya menyetujui hubungan mereka. Coklat M akhirnya sekarang sempurna. Setelah penantian yang sangat panjang, keluarganya kembali harmonis. Ya, walaupun kembali harmonis, ya harmonis. Ditambah lagi dengan kehadiran Imo yang makin membuat M ini merasa sangat lengkap. Kehidupannya sangat lengkap sekarang karena kehangatan dari mereka yang sangat ia cintai. Nah, jadi gitu ceritanya. Di sini saya bakalan sedikit memberikan kritik untuk novel ini. Menurut saya sih, gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini tuh sangat sederhana, apa adanya, dan penuh makna. Saya juga menikmati aliran ceritanya. Namun sayang sekali, pemeran utamanya yang berkeyakinan Islam cenderung mengubur sisi keislamannya. Hal ini diperkuat dengan gaya hidup yang kurang Islami, yaitu pacaran. Ditambah dengan ilustrasi kemesraan kisah cinta M dan Imo. Padahal dalam Islam tidak ada hukum yang menyiarkan tentang pacaran. Mungkin bila ditambah dengan rempah-rempah Islami dapat lebih menyihir pembaca lainnya. Dan juga logika permasalahan antara papa dan mamanya M yang sangat menggantung kata aku. Cukup menuai tanda tanya besar bagi pembaca. Khususnya pada saat mama M yang memberikan dua pilihan kepada M dan tanpa penjelasan. Jadi mamanya M ini membuat jalan cerita seperti ada yang hilang. Jika dipikir secara naluri, seorang ibu tidak akan tega merampas kebahagiaan seorang anaknya. Nah, itu kalau menurut Tera nih. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Akhirnya selesai sudah video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang saya ucapkan atau kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.